Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersama kami Gereja Mula-Mula, kembali kita datang bersekutu di dalam doa pagi hari ini. Kita datang kepada Bapa kita di surga. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu, buat penyertaan dan perlindungan-Mu untuk setiap kami. Kami datang dengan kerinduan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau dan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar setiap kami yang datang kami boleh dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Berkaryalah di dalam kehidupan kami hari ini. Dan kami siap menjadi pelaku dan mengenapi kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Tiada pernah kita ragukan kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu lembah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lembah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Inilah iman kami, bersama-Mu kami bisa menanggungnya. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
menang di dalam hidup ini. Tetaplah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau penolong kami, Kau menara kekuatan kami. Terpuji namamu, terpuji Yesusku. Ini iman kami, ini percaya kami. Tempat perlindungan tiada sepertimu, Allah yang ku percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kalau hari ini kau datang kepada Tuhan dengan pergumulan, dengan persoalan, percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Ia ada bersamamu. Datang kepada Dia, Sang Terang yang memberikan jalan ketika jalan kita gelap. Dia akan memberikan engkau kemenangan karena Ia ada di sana. Angkat imanmu. Inilah hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk setia, percaya dengan Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Oh, Kau yang pegang tangan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berbahagialah kita yang setia, Ia akan memberikan mahkota bagi orang-orang yang menang. Angkat imanmu, mari pujikan lagu ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
kami berbahagia menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom bagi kita semua. Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir sebenarnya kita dari kecil sampai dewasa itu sekolah mengalami proses? Kan sekolah tidak ada yang satu hari besoknya lulus, kan tidak ada. Semuanya itu berupa proses pendidikan. Demikian juga sebenarnya hidup ini. Hidup ini sebenarnya sedang sekolah kita semua. Sedang dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti yang Ia ingini. Ya, mestinya begitu sih. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pagi ini sekali lagi boleh mencerahkan setiap kami, bahkan setiap paginya Tuhan. Agar kami semua terus dibentuk menuju bentuk yang Engkau inginkan, yang Engkau kehendaki. Sehingga kami tidak hidup sia-sia. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu ini terus ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara ingatkah Roma pasal 8 ayat 28? Saya bacakan ya saudara ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi untuk mendatangkan kebaikan apapun itu. Tapi hanya bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, apapun itu, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika kita mengasihi Tuhan, itu kuncinya. Mengapa demikian? Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang dipandang dunia ini kemalangan atau nasib buruk, bagi orang percaya itu pun mendatangkan kebaikan. Akan melahirkan ketekunan, iman yang semakin matang, percaya yang benar, motivasi yang murni ikut Tuhan, dan karakter yang dewasa sebagai anak Allah. Mendatangkan kebaikan. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, apapun itu tidak mendatangkan kebaikan. Misalnya, orang bisnisnya sukses, menjadi konglomerat, itu memangnya mendatangkan kebaikan. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, itu mendatangkan kutuk bahkan, meskipun hidupnya kaya raya. Ya, jadi mindset kita harus dirubah. Jangan seperti orang dunia. Kalau mendapatkan uang banyak, untung banyak, artinya diberkati, banyak rezeki. Bukan begitu, saudara. Mau uang banyak, mau tidak, yang penting mengasihi Tuhan. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di situ? Kebaikan di situ itu pasti tentang keselamatan jiwa. Bukan cuma kesehatan di bumi, kekayaan di bumi, bukan. Pembentukan karakter, pasti. Ya. Makanya ada suatu jeda waktu atau periode di mana kita itu mengalami proses sebelum kita melihat hasilnya. Seperti orang mengukir, butuh proses lama. Akhirnya kita tahu bentuk ukirannya itu. Kan begitu ya. Jadi ketika Tuhan diam, sebenarnya proses itu sedang berjalan. Sebenarnya proses itu sedang Tuhan perhatikan. Apakah kita ikut proses itu dengan benar, tetap tekun, tetap percaya, tetap taat, ataukah kita mulai menyimpang? Nah, banyak manusia baik-baik saja kalau keadaannya sedang baik-baik saja. Tapi begitu keadaan mulai memburuk, hatinya mulai bengkok, pikirannya mulai menyimpang. Itu ujiannya gagal, prosesnya gagal.
Karena ia tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, cirinya, biarpun dalam penderitaan, dalam kesendirian, ia tetap cinta Tuhan. Tidak menyalah-nyalahkan gitu. Kalau seorang suami cinta istrinya salah apapun ya dia tetap cinta. Ya kan? Tanpa keadaan istriku kaya raya ini menguntungkan aku, bukan begitu. Keadaannya bagaimanapun tetap cinta. Nah, itu kemurnian motivasi itu terlihat, saudara. Ketika badai itu datang, ketika penderitaan itu datang, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat baik-baik itu, saudara. Kita sedang ada dalam proses. Anggap saja kita sedang sekolah. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini? Ya lagi sekolah. Kita lagi ujian. Ya tapi aku sakit Tuhan. Ya itu ujian. Dalam keadaan sakit kau tetap taat dan percaya atau tidak? Atau menggerutu? Karena doaku kok nggak dijawab ya Tuhan. Nah begitu. Ya, kita itu harus mengalami pembaharuan akal budi. Akal budi mindsetnya harus dirubah. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa membedakan kehendak Tuhan yang ini bukan. Kalau kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kan begitu tentunya ya. Mulai sekarang saudara, belajarlah mengasihi Tuhan dengan benar. Maka semuanya akan mulai mengalir dengan benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, dalam situasi yang menderita sekalipun kita akan melihat ada hikmat di balik itu. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, sedang menderita dia mengumpat mulutnya, mengutuki, kecewa, apatis, menyalahkan A, B, C, cari kambing hitam. Itu bedanya. Makanya, kalau orang mengasihi Tuhan, apapun mendatangkan kebaikan. Lagi pula kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada manusia yang ditajamkan oleh sesamanya. Artinya imannya itu supaya makin matang. Terjadi gesekan. Ya, asal jangan kitanya yang menyimpang. Asal jangan hati kita yang jahat. Kalau hati kita yang jahat artinya tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi diri sendiri. Kan begitu. Bahkan sebenarnya itu tidak mengasihi diri sendiri. Ia salah mengerti. Ia pikir ia mengasihi diri sendiri. Padahal ia sedang membinasakan dirinya sendiri. Ya iyalah. Dengan hidup jahat artinya ia sedang membinasakan dirinya sendiri dan seluruh keluarganya. Dan turun-temurun. Hati-hati. Kalau manusia tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Hati-hati keturunannya. Karena mau tidak mau sang anak akan lihat orang tuanya. Iya kan? Saudara-saudaranya akan lihat saudaranya. Sang anak nurun dari orang tuanya. Itu dari kecil begitu tuh. Jadi ada potensi sangat besar kutukan itu akan nurun juga ke anak-anaknya. Karakternya buruk, tidak cinta Tuhan. Dia lihat orang tuanya kok buat jahat, dia ikuti terus. Dia pikir itu normal, saudara. Begitu seterusnya. Jadi kalau orang mengasihi diri sendiri, itu orang yang sangat egois. Karena apa yang ia lakukan pasti berdampak pada semua, minimal seluruh keluarganya. Itulah sebabnya jika kita bertobat bukan untuk diri sendiri juga, untuk seisi rumah. Supaya mereka melihat kalau kita bertobat itu, oh begitu. Sehingga mereka pun memuliakan Tuhan. Kalau kita jahat, seisi rumah tidak mau bertobat. Cenderungnya kan begitu. Ya. Coba tanya kepada diri sendiri, apakah aku mengasihi Tuhan atau tidak? Tanya aja, ya. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati sungguh-sungguh dan kami semua diubahkan pola pikir kami. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin terus gerejamu ini. Tuhan yang akan mendatangkan banyak jiwa. Tuhan yang melindungi dari perbuatan-perbuatan jahat terhadap pekerjaan Tuhan.
Tuhan sendiri yang akan memimpin gerejamu ini kepada kebenaran yang utuh, sehingga tidak menyimpang sedikit pun. Terima kasih, Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, Tuhan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.